Hai guys, Halo. kali ini aku lagi sama teman kosku nih, nama siapa? Namanya siapa? Yuk, namanya aku biasa dipanggil Nain, jadi gitu lah. Aku nih mau diskusi bareng lah ya, Ini disclaimer, kita hanya ngasih opini kita selaku perempuan gitu aja sih. Terus kalau misal ada teman-teman yang kontra atau pro sama kita juga bisa langsung komen di bawah aja Ya, kali. betul banget. Atau mau open discuss juga nggak apa-apa gitu. Kali ini kita bakal bahas tentang perempuan, Kak. Nah, menurut kakak nih, apa sih definisi perempuan itu? Kalau aku sendiri sih perempuan ya makhluk ciptaan Tuhan ya, yang punya kewajiban dan hak yang sama dalam berbagai bidang di kehidupan bersosial masyarakat sih. Jadi, ya sebenarnya perempuan adalah manusia. Ya, Sama aja. Sebenarnya hanya membedakan secara ya biologis sih. Secara biologis dan kodrat-kodratnya Iya, gitu. iya, gitu aja. Tapi secara general ya kita sama aja gitu. I see. Kan banyak nih isu-isu tentang perempuan yang sebenarnya tuh kayak apaan sih gitu juga kan ya. Iya. Nah, dari lingkup yang paling kecil dulu deh, lingkup keluarga, emang kalau di keluarga kakak itu kayak gimana nih? Perbedaan antara perempuan dan laki-laki atau nggak ada sama sekali perbedaan gitu? Oh, karena aku tumbuh dan besar di desa mungkin ya, mayoritas keluarga besar aku ya gitu. Dalam artian kebanyakan ya yang cowok yang sebagai atau berkembang di dunia karir, sedangkan cewek lebih ke mendominasi di domestik gitu. Aku lihatnya kayak gitu. Dan secara pribadi juga aku ngelihat bahwa ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Yang artinya kayak gini, kamu pernah gak sih ngerasa bahwa kalau kita itu sebagai perempuan, kalau jorok atau nggak bersih itu kayak dianggap bukan perempuan gitu? Ngerasa nggak sih? Iya sih, bukan dianggap bukan perempuan, tapi kayak misalnya kayak bukan kuadrat perempuan gitu ya. Jadi misal kurang bersih atau lagi males kan nggak apa kan ya, sehari 2 hari lagi males gitu. Tapi itu timpang banget kalau kita bandingkan sama cowok. Ngerti nggak? Kayak diwajarkan aja gitu. Bahkan pengalaman-pengalaman juga kalau perempuan dalam rumah atau sebagai anak ya dia lebih ngebantuin ibunya bersih-bersih, menyapu, cuci piring. Dan kalau dibalikan ke cowok itu tuh sesuatu hal yang janggal gitu. Atau mungkin karena culture kita ya, budaya kita yang menganggap bahwa memang perempuan ya kewajibannya untuk itu gitu. Padahal aku ngerasa bahwa slogan yang kita sering dengar gitu ya, kebersihan adalah sebagian dari iman, itu kan nggak terpaut oleh gender ya. Antara laki-laki atau perempuan, kita sama-sama ya harus menjaga kebersihan, baik dari lingkup terkecil kita, itu rumah gitu. Habis itu ya lingkungan kita. Menurut kamu gimana? Ya menurut aku sih masih ada, walaupun sekarang tuh udah banyak yang aware tentang kesetaraan gini, tapi yang menurut aku secara tidak sadar itu masih ada kayak perbedaan-perbedaan yang menurutku itu masih belum masih belum susah untuk diimplementasikan dengan budaya kita gitu. Iya. Mungkin udah terbiasa dari nenek moyang kita dulu gitu loh. Misal perempuan itu kerjanya memasak, menyapu, dan laki-laki yang notabene untuk menafkahi seorang perempuan gitu. Iya. Tapi Kak, kalau misal di keluargaku itu soal kebebasan itu masih bebas-bebas saja Kak. Jadi kayak sama aja, perempuan dan laki-laki haknya tuh sama. Iya. Mungkin berbeda di lingkungannya kakak yang misalnya gitu kali ya. Kalau aku sempat ada cerita ya, ada salah satu individu yang curhat kayaknya gini. Ini mungkin kalau di lingkungan kamu kayak udah mau lanjut pendidikan, karir itu bebas-bebas aja. Tapi ada kecenderungan di aku, di lingkungan aku, kalau misalnya kita punya pendidikan yang tinggi itu ada kecemasan gitu. Sebagai seorang perempuan, orang tuanya mungkin juga cemas. Kayak misalnya kalau misalnya pendidikan terlalu tinggi nanti susah untuk dapat jodoh dan lain sebagainya gitu. Tapi menurut aku itu nggak ada ininya sih. Nggak ada hubungannya. Iya, nggak ada hubungannya. Kalau misalnya kita ambil kasus misalnya si ceweknya ini punya pacar ya, si ceweknya mau lanjut pendidikan gitu. Terus si cowoknya
malah ngerasa bilang kalau di aku kan ada yang istilah uang panai gitu ya. Nah, Ya tahu gitu ya orang Kasar itu ada uang kita panai nggak ada orang jadi Jawa. uang panai itu salah satu indikatornya ya kalau kamu punya pendidikan yang tinggi itu bakal lebih lagi uang yang harus dikasih gitu. Itu budaya kita. Padahal kan secara ini nggak ada korelasi signifikan ya antara pendidikan dan jodoh gitu. Dimana kalau misalnya harusnya ya kalau misalnya si pasangannya gitu tahu si cewek mau lanjut pendidikan bukannya harusnya disupport gitu ya. Kenapa kita yang sebagai perempuan harus membatasi diri gitu ya? Padahal pasangan hidup jodoh itu bukan ajang untuk untuk lebih-lebihan, untuk siapa yang di atas di bawah, melainkan untuk saling melengkapi satu sama betul. lain dan sama-sama tumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan. Nah, bukankah yang diajarkan di kayak apa ya, di budaya kita, si laki-laki ini kan adalah sosok imam, sosok pemimpin, terus habis itu decision maker itu. Terus menurut kakak ini gimana? Sebenarnya gini, keluarga itu kan antara perempuan dan laki-laki, istri dan suami gitu. Menurut aku kesetaraan itu penting. Nggak ada yang boleh yang merasa didominasi atau yang jadi minoritas gitu. Jadi di setiap apapun permasalahan atau apapun perencanaan yang berkaitan dengan keluarga harus diceritain bareng-bareng gitu. Kayak musyawarah ya, dan tidak ada yang harus mendominasi gitu atau yang menentukan oh saya mau ini, saya mau itu gitu. Jadi sebenarnya kalau yang tadi kita udah diskusi dikit-dikit itu tuh sebenarnya pengambilan keputusan itu nggak cuman di laki-laki atau di perempuan gitu. Itu tuh emang harus dimiliki oleh setiap individu gitu ya. Iya. Sifat kepemimpinan itu, sifat pengambil keputusan itu sebenarnya di perempuan juga harus ada sifat itu gitu ya. Yang penting di sini kan adalah komunikasi gitu. Bagaimana dalam rumah tangga itu komunikasi adalah salah satu kuncinya gitu. Jadi sebenarnya yang menentukan si perempuan kewajibannya ini, si laki-laki kewajibannya ini, perempuan kewajibannya memasak dan laki-laki kewajibannya mencari nafkah itu sebenarnya cuman budaya gitu ya. Karena menurut aku sendiri ya, suami istri atau keluarga itu adalah zona privat atau individu privatnya orang lain gitu. Jadi menurut aku kewajiban antara perempuan dan laki-laki itu masih sama, bisa didiskusikan antara kedua belah pihak gitu, asalkan misi mereka sama. Jadi menurut kakak nggak apa-apa banget nih kalau misal keduanya toleran, si perempuan yang bekerja, laki-laki yang ngurus anak itu nggak apa-apa banget deh. Asalkan mereka sama-sama bahagia gitu. Kita kan nikah untuk bahagia ya. Ya. Dan standar kebahagiaan keluarga tiap individu itu kan beda-beda gitu. Tapi yang jadi permasalahan adalah banyak masyarakat atau stereotip orang lain yang mengkotak-kotakkan kewajiban istri atau suami dan kebahagiaan keluarga lain. Padahal kan belum tentu apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan orang lain pikirkan atau keluarga lain pikirkan gitu. Mereka punya cara sendiri untuk mendefinisikan kebahagiaan mereka sendiri. Terus kalau kita sangkut pautin sama agama yang kita anut nih ya, sama agama Islam gitu, kan emang sebenarnya laki-laki itu kan sebenarnya apa ya, sebagai imam gitu kan. Imam maksudnya itu pemimpin di dalam keluarga gitu ya. Ini mungkin agak sedikit masih terkait sama yang tadi ya, yang laki-laki berkewajiban menafkahi gitu secara finansial. Kebanyakan kita mikirnya kayak gitu. Mungkin karena budaya kita juga ya, yang dari kakek buyut kita, kakek kita, ayah kita gitu, mereka dibesarkan dalam keluarga yang memang mewajibkan seorang laki-laki untuk menafkahi, mampu menafkahi dan protek terhadap perempuan. Mungkin dari situ. Tapi kan kalau kita lebih dalam mengkaji itu, menurut aku kewajiban untuk mandiri itu adalah kewajiban hal yang harus kita lakukan sebagai manusia gitu. Dalam artian manusia itu ke manusia yang lain itu bukan tempat untuk saling menggantungkan diri. Kita hanya boleh menggantungkan diri ke Tuhan gitu. Jadi hubungan kita antara sesama manusia itu adalah saling percaya, komunikasi, kerjasama, dan saling support untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
sebenarnya kewajiban terus tanggung jawab seorang laki-laki, tanggung jawab seorang perempuan itu tuh sebenarnya ya masih Ya. ambigu gitu ya sebenarnya. Iya, Apa ya? maksudnya dalam artian kita punya definisi masing-masing gitu. Jadi menurut aku perlu banget sih sebelum menikah itu untuk memperjelas gitu. Menurut si cewek perempuan itu apa menurut si kerjanya cowok, apa. menurut si cowok perempuan itu harus kayak gimana gitu. Persepsi dia terhadap perempuan tuh kayak gimana. Sebaliknya juga si cewek juga harus menyesuaikan dan memberikan opini terhadap cowok itu harus kayak gimana, persepsi dia seorang cowok itu kayak gimana gitu. Persamaan persepsi dan persamaan misi sebelum menikah menurut aku penting sih, sehingga pada saat pada saat memutuskan untuk berkeluarga pasti lebih enak aja. Ya balik lagi Kita punya definisi masing-masing ya, punya pilihan juga gitu iya, ya. Si perempuan ini juga sebenarnya juga bisa memilih gitu. betul. Sesuatu. Iya betul banget. Kita boleh memilih untuk berkarya, kita boleh memilih untuk melanjutkan jenjang pendidikan, bahkan kita boleh memilih untuk tidak menikah atau tidak punya anak. Menurut aku kayak gitu. Menurut kamu ya gitu ya. Nah, tadi kan di daerah kamu kan pendidikan karir untuk perempuan itu masih lah ya dibatasi gitu ya sama orang tuanya gitu. Ya, orang tua baik ya masyarakat setempat mungkin yang nggak terlalu aware tentang pentingnya pendidikan itu dan karir. Menurut aku juga sih sebagai individu yang kita kan harus selalu tumbuh. Terus kalau menurut kamu gimana tuh menyikapinya? Kalau menurut aku sih ya, kalau aku di posisi itu kita nggak bisa mengkiri gitu bahwa setiap orang tua punya persepsinya masing-masing gitu. Dengan tumbuh di daerah dengan culture yang berbeda, jadi intinya aku kayak komunikasi sih. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang tua, dengan pendapat kita sendiri, kenapa hal yang kita mau itu penting gitu. Dan memberikan sikap bahwa kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita. Oh iya. Actionnya kita tuh kayak gimana sama pilihan kita sendiri gitu. Soalnya aku juga ada cerita itu jadi si ibu ini tuh udah mempersiapkan untuk S2-nya, untuk mempersiapkan untuk sekolah lanjut dan segala macam. Tapi di sisi lain dia tuh punya anak. Di sisi lain dia punya anak. Akhirnya dia entah itu pilihannya, entah dia mengorbankan ya, nggak tahu. Akhirnya dia memutuskan untuk ya udahlah aku pilih untuk ngerawat anakku gitu. Tapi kalau kita lihat seluruhnya kayak kita ngelihat dari jauh lagi, ternyata si suaminya yang melanjutkan di jenjang berikutnya. Di jenjang berikutnya kayak S2 atau apa saja tuh kayak kenapa nggak ada stereotip kalau si laki-laki ini kan kamu juga bertanggung jawab sama keluargamu, tapi kenapa kamu masih kamu kenapa nggak apa-apa S2 gitu. Terus tentang berkarir juga, kenapa kalau ibu-ibu yang jenjang karirnya oke, naik tapi di masyarakat bilang enggak, siapa nanti ngurus anak kamu iya gitu. Kenapa sih kamu nggak becus lah ngurus anak, ngurusin kerjaan terus. Tapi kenapa kalau misal laki-laki balik ya laki-laki yang naik itu terus bagus dan malah bagus disanjung dianggap itu bertanggung jawab pada keluarganya, padahal kita nggak tahu dia ada nggak untuk keluarganya, dia hadir nggak di keluarganya dan segala macem gitu. Itu kan juga masih kayak perbedaan yang sangat jomplang gitu ya. Betul. Iya sih, aku juga mungkin itu bukan salah satu contoh, bahkan mungkin banyak orang yang merasakan hal yang sama ya. Ketika si cewek atau si istri berkarir dan suaminya juga berkarir, dan ketika anaknya bermasalah, kecenderungan masyarakat menjudge si ceweknya nggak becus untuk mengurus anak karena terlalu sibuk lah dan ini sebagainya, dan si cowok enggak gitu. Padahal kan anak ini adalah tanggung jawab bersama. Memutuskan punya anak pun adalah putusan bersama. Otomatis setelah punya anak pun harus
dan wajib bekerja sama untuk ngurus anak gitu ya. Soalnya diskriminasi kan, ini gitu. kan soalnya si anak ini kan memiliki ayah dan ibu Iya. gitu. Harusnya ya tanggung jawabnya seharusnya sama-sama ya, gitu ya. betul. Nah, kalau dikaitkan dengan pendidikan ya, mau lanjut atau enggak, ini tergantung. Kalau memang si ceweknya si istri memutuskan untuk misalnya nggak lanjut kuliah atau mau tidak melanjutkan karir dan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, dan itu pilihannya, itu menurut aku Good choice. good choice. Karena menurut aku sih jadi ibu rumah tangga itu adalah sesuatu hal yang sulit, dan menurutku pekerjaan yang paling sulit adalah menjadi ibu rumah tangga. Nggak ada work hours-nya, nggak ada jam kerjanya, nggak ada hari liburnya gitu kan. Kan kalau kita kerja itu kan masih ada, oh ya jam segini masuk, jam segini kelar gitu. Mana belum lagi kalau kita dapat salary dan hal-hal yang lain kayak gitu kan. Kalau menurut aku dengan menikah dan punya anak itu membatasi kita, membatasi pilihan seorang perempuan gitu, dan harus ke distract dengan kondisi, menurut aku ini kurang adil sih. Dan ya mungkin ya kita juga nggak tahu, kita belum merasakan menjadi ibu ya. Jadi kayak masih berpendapatnya tuh seperti ini. Katanya juga sih naluri seorang ibu itu katanya lebih besar daripada laki-laki. Tapi balik lagi, tanggung jawab itu kan dimiliki oleh keduanya gitu. Gitu sih. Jadi gimana? Kapan nikah? Tapi aku masih ini juga sih, masih perlu banyak belajar juga. Jadi kayak tentang nafkah ini loh Kak. Apa sebenarnya itu laki-laki emang diwajarkan aja berkarya setinggi-tingginya karena itu memenuhi nafkahnya seorang istri dan anak-anaknya gitu. Apakah hal ini tuh udah mutlak gitu loh untuk laki-laki. Jadi tentang nafkah ini aku juga nggak paham gitu. Bukan nggak paham, masih kayak ambigu lah ya. Masih perlu banyak belajar juga tentang nafkah ini sebenarnya gimana gitu. Balik lagi sih, karena rumah tangga itu adalah zona private-nya orang gitu. Mereka berhak melakukan kebijakan apapun. Di atas mereka udah diskusi gitu. Tapi kalau kita balik ke manusia sendiri gitu, itu kan kita memang wajib untuk menjadi pribadi yang independen ya. Mandiri, baik secara finansial dan lain sebagainya gitu. Dalam artian kita tidak boleh bergantung pada orang lain kecuali Tuhan gitu. Jadi sisi positifnya dari culture itu mungkin yaitu sifat kemandirian, tapi bukan berarti jika si cowok memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, menggantikan peran sebagai ibu rumah tangga dan si cewek yang berkarir, bukan berarti itu juga salah. Dalam artian mereka berdua membagi porsi gitu, gitu. Mungkin kita sekilas melihat si cowok gak ada kerjaan gitu, karena definisi kerja kita yang harus kerja di sana sini gitu. Padahal dia juga bekerja, tapi mengganti bapak rumah tangga gitu. Dan ketika kedua belah pihak merasa itu baik dan membuat hidup mereka lebih baik dan bahagia, kenapa enggak? Karena ya aku juga sering mendapatkan omongan kayak janganlah nyari yang kayak gitu, lihat tuh suaminya jadi bapak rumah tangga yang bekerja istrinya kayak gitu-gitu, kayak dianggap bapak rumah tangga itu tidak bertanggung jawab atas keluarganya gitu. Jadi ya I don't know, jadi mana nih yang bener nih gitu. Sebenarnya apakah kita itu berhak gitu loh, kita sebagai orang lain maksudnya berhak untuk menjudge gitu, menjudge keluarga kalau bapak rumah tangga adalah ayah yang tidak bertanggung jawab pada keluarganya gitu. Oke. Kalau aku sih enggak. Kita nggak bisa menyesuaikan atau menyamakan definisi bahagia kita di keluarga satu dan di keluarga yang lain gitu. Mungkin aja. Ya belum tentu di persepsi kita menganggap kalau hal
yang bapak rumah tangga dan istrinya berkarir itu adalah hal yang tidak membahagiakan, tapi belum tentu di keluarga lain kayak gitu. Standar kebahagiaan tiap keluarga kan beda dan itu tidak bisa disamakan. Sama halnya dengan individu gitu. Bahagia, definisi bahagiamu dan bahagiaku beda dong. Gitu. Oke guys, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi kali ini tuh sebenarnya itu ada sisi positifnya juga. Ada sisi positifnya juga dari budaya-budaya yang udah orang tua kita ajarkan, yaitu kayak si cowok dituntut untuk bisa menafkahi seorang istri atau keluarganya gitu. Jadi muncullah sifat sifat mandiri. Yang ditekankan di sini adalah si cowok wajib mandiri gitu ya. Iya, wajib mandiri gitu dan bisa bertanggung jawab atas dirinya dan keluarganya. Dan si perempuan juga ada sisi positifnya, yaitu kayak jadi bersihan, jadi rajin, nggak males-malesan. Gitu. Tapi yang kita tekankan di sini, yang kita tekankan di diskusi kali ini tuh jadi kemandirian dan kebersihan itu adalah tanggung jawab perempuan dan laki-laki. Gitu. Jadi kayak sebenarnya laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia yang memiliki kewajiban yang sama gitu ya. Iya. Gitu. Dan hak yang sama. Dan hak yang sama, kewajiban dan hak yang sama. Dan kesetaraan gender itu penting banget ya. Tapi jangan disalah artikan ya. Juga. Harus sesuai sama konteks ya. Kan nggak mungkin kayak laki-laki harus hamil, gitu. Laki-laki harus haid, merasakan sakit nyeri kan juga enggak juga. Jadi harus disesuaikan sama konteks kasus yang dialami sih. Oke. Makasih guys. Jangan lupa komen apa aja pendapat kalian, komen opini-opini kalian di bawah maupun kontra ataupun pro sama kita, bisa banget. Jangan lupa like dan subscribe channel aku. Dadah.